Apabila Anda melakukan atau menambahkan efek sedemikian banyak di sini, ini nanti tergantung komputer Anda ya. Nah, kalau komputernya daya kerjanya standar ke bawah gitu, nanti akan lama gitu dia memproses pada saat kita memixing. Kita tidak bisa melakukan sebuah operasi pada edit track, hanya bisa dilakukan pada multi track. Demikian juga operasi yang kita laksanakan pada multi track itu kadang-kadang tidak bisa, hanya bisa dilakukan pada menu edit track. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat semuanya. Setelah beberapa hari tidak ketemu, kita kembali berjumpa di sajian acara Haji Permana Official di Sesaji. Sahabat Sesaji semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik. Masih kita membahas tentang informasi, tips dan trik dasar tentang audio. Dan saya harapkan kabar Anda semuanya sehat walafiat dan tentunya masih setia di channel ini Haji Permana Official. Baik, kita masih dalam pembahasan Adobe Audition dan kita kemarin sudah memperkenalkan teknik dasar ya, serta cara kita merekam menggunakan Adobe Audition dalam lembar kerja multitrack. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan apa yang telah kita kerjakan pada hari kemarin, hari ini kita akan membahas tentang apa-apa saja perintah-perintah atau fitur-fitur yang bisa digunakan pada lembar kerja multitrack ini dan nanti dibandingkan dengan lembar kerja pada edit view atau single track ya. Seperti yang saya informasikan bahwa bekerja pada edit track dan multitrack itu adalah sebuah lembar kerja yang terintegrasi ya. Jadi dia berhubungan erat. Kita tidak bisa melakukan sebuah operasi pada edit track, hanya bisa dilakukan pada multitrack. Demikian juga operasi yang kita laksanakan pada multitrack itu kadang-kadang tidak bisa, hanya bisa dilakukan pada menu edit track gitu ya. Jadi memang ini berkesinambungan dan saling berhubungan. Kalau kita mau mengedit dasar, memotong sebuah file ya, tentunya kita harus lari ke edit track. Karena pada multitrack tidak ada istilah pemotongan file, tidak ada pemotongan audio ya. Oke, hari ini itu yang akan kita pelajari. Jadi perintah-perintah dasar seperti pada edit track yang bisa kita lakukan pada multitrack walaupun dengan fitur yang berbeda tetapi dengan hasil yang sama gitu. Oke teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu channel ini dan like dan share serta bagikan ke teman-teman Anda yang lain. Ya, mudah-mudahan bagi mereka yang mungkin mencari informasi yang sama atau ingin punya tujuan belajar yang sama, yuk sama-sama kita di channel kami ini sedikit demi sedikit kami informasikan apa yang kami bisa tentang cara merekam audio menggunakan multitrack pada Adobe Audition. Check it out. Oke, yang pertama kita akan buka lembar kerja yang sudah session yang sudah kita simpan pada pelajaran kita yang lalu. Ada tes saja ya, sudah kita rekam kemarin menggunakan multitrack. Nah ini dia lembar kerja kita kemarin ya. Jadi perekaman yang sudah kita lakukan menggunakan multitrack ya. Oke, saya harapkan di sini teman-teman semuanya sudah bisa ya melakukan perekaman pada lembar multitrack ini. Apabila belum sempat silakan ikut dulu pada bagian yang ini ya, pada bagian sini nih, di ujung sini ada untuk kemarin ya, pelajaran kita yang kemarin. Oke, untuk yang pertama saya informasikan dulu bahwa kita bisa melakukan segala operasi yang ada pada edit track pada file yang telah kita rekam dengan multitrack. Jadi pada intinya bahwa file yang telah kita rekam melalui multitrack itu tetap bisa kita lakukan pengeditan pada edit track. Bahwa kalau kita ingin mengoperasi segala sesuatu di sini, ini hanya bisa dilakukan pada edit track dengan cara kita masuk ke dalam edit tracknya. Bagaimana caranya? Yakni kita klik double di sini ya. Kita double klik, maka dia akan membawa
track yang ini ke edit track ini. Coba klik. Nah, ini namanya kita masuk ke edit track. Ya. Artinya kita bisa melakukan mau memotong di sini, kita delete gitu ya. Kita delete di sini bisa. Ya. Kalau kita ingin kembali ke multi tracknya, kita tinggal tekan saja lembar kerja multi. Nah, kita kembali. Ya. Jadi ataupun mau edit ini, kita klik 2 kali nih, dia masuk langsung ke sini ke vokal 2. Gitu. Atau ini vokal 3 atau ini track 2005 kita klik. Nah ini track 2005. Nah ini bisa kita operasi di sini. Kalau kita lakukan ini pada edit track misalnya seperti ini, kita potong. Ini nanti file aslinya tetap seperti ini ya. Begitu kita simpan, ini akan tersimpan seperti sebagaimana ini kalau kita potong gitu. Tetapi kalau di multi track tidak ya, karena di multi track ini dia tidak mengenal pemotongan pada file. Tapi apa yang dipotongnya? Nah, okay. Kalau kita ingin memotong di multi track, kita tidak bisa melakukan dengan cara mendelete ya. Dan dia akan nanti membagi 2 file ini, membagi 2 track. Misalnya kita hapus di sini. Kemudian kita tekan delete. Nah, dia nanti akan terbagi 2 seperti ini. Tetapi file aslinya daripada vokal 001 ini tetap menyatu, tidak ada. Jadi yang kita hapus tadi dia tidak hilang sebenarnya, masih ada. Itulah mudahnya kalau multi track. Jadi dia kalau misalnya kita file-file dasarnya ini sudah kita simpan, dia tetap tersimpan sebagaimana aslinya. Jadi walau kita potong di sini, dia tidak akan berubah gitu. Selain pemotongan seperti tadi ya, kita juga bisa melakukan pemotongan misalnya pada bagian ujung kiri dan kanan itu dengan cara menggeser. Ini tinggal digeser. Nah, ini terpotong. Tetapi secara dasarnya, basicnya yang ada di edit track dia tidak terpotong gitu. Dan file yang kita geser, yang kita tutup ini tidak akan hilang. Lain kalau di edit track, kita harus murni betul-betul meng-cut atau mendelete. Kita misalnya mau mengambil yang di tengah ini saja, kita geser nih ujung kiri dan ujung kanannya. Jadi dengan cara menggeser kita sudah melakukan pemotongan. Dengan cara menggeser pula kita bisa melakukan pemampatan. Pemampatan ini misalnya kita pampatkan ke sini, kita sambung ke sini. Nah, kita sambung ini sehingga dia akan lebih rapat. Kita akan menyambung itu. Kemudian yang selanjutnya kalau kita mau melakukan misalnya ini kita pindah ke track 2, kita tinggal tarik ini menggunakan tahan mouse sebelah kanan, kita geser saja. Ini menggesernya dengan mouse sebelah kanan ya. Baik menggeser dalam tracknya ataupun mengambil atau melempar dia ke track lain, memindahkannya ke track lain. Nah ini bisa kita lakukan dengan menahan tombol sebelah kanan ya. Nah, kita mau letakkan ini di track 2 misalnya seperti itu. Jadi sangat mudah, sementara file aslinya sekali lagi di sini tidak akan terpengaruh. Tidak terpengaruh, dia tetap sebagaimana aslinya sepanjang ini. Sementara yang kita ambil tadi kan dari sini ke sini di multi tracknya ini. Nah kan ujung-ujungnya masih ada, cuman disembunyikan istilahnya gitu ya, disembunyikan. Berikutnya adalah bagaimana cara kita menambahkan efek. Oke. Kita kembali dulu ke ke edit track ya. Di edit track kemarin kita sudah belajar kalau kita mau menambah efek tinggal di blok ya, di select, kemudian kita pilih efek ya. Kita harus melakukan pengefekan di sini. Misalnya kita mau menambah delay ya. Maka kita oke di sini gitu. Nah, efek yang kita tambahkan pada edit track ini nanti akan terbawa ke multi track ini. Nah, tekan terbawa ya. Karena dia kita lakukan operasi pada edit track, sehingga apapun yang kita lakukan pada edit track nanti akan berpengaruh ke multi track. Sementara apa yang kita lakukan pada multi track tidak akan berpengaruh pada file di edit tracknya. Nah ini bedanya. Kalau di edit track kita sudah memberikan efek seperti itu, bagaimana cara kita memberikan efek pada multi track ya?
Di multi track ya, efek yang kita berikan itu akan berpengaruh terhadap seluruh audio yang ada pada track tersebut. Misalnya, ini kan misalnya ini tiga buah ya. Ada vokal 1, vokal 2 dan vokal 3. Nah, kalau kita berikan efek di sini semuanya ini nanti akan berefek. Coba kita beri efek dulu. Bagaimana cara menambahkan efek pada multi track? Yani kita buka menu efek dengan tanda FX di sini. Nih, kalau kita letakkan cursor di sini, dia akan timbul tulisannya efek. Kita tekan. Nah, ini adalah panel tempat kita memberikan efek. Caranya bagaimana? Kita tekan di sini. Nah, ini ada efek rec di sini. Nah, seperti tadi kita menambahkan efek delay misalnya. Kita pilih delay. Menunya di sini persis efek yang disediakan sini sama ya dengan efek yang ada di edit track. Cuman dia pakai rec ya, efek rec. Karena ini merupakan rak efek ini. Yuk, kita misalnya mau kasih delay. Nih, delay. Kita pasang delay. Delaynya kembali ditanya delay jenis apa misalnya. Nah, maka dia akan masuk ke sini. Delay akan segera masuk ke rack-nya ini, ke rack-nya gitu. Nah, delay sudah tercantum di sini dan tombol efeknya ini sudah on. Jadi kalau sudah hijau seperti ini, power efeknya sudah aktif gitu ya. Coba kita bunyikan. Tuh kan. Efeknya akan berlaku. Jadi dia akan berlaku terhadap seluruhnya, termasuk ke sini. Saya katakan tadi dia akan berlaku terhadap seluruh audio yang ada di track 1 ini. Coba nih. Maupun yang ada di sini. Tuh kan. Artinya bahwa kita dalam multi track ini apabila kita menambah efek apapun ya, dia akan diberlakukan terhadap seluruh track, seluruh audio yang ada di track 1. Lain kalau di edit track ya. Di edit track kita bisa memilih part bagian-bagian mana yang kita seleksi, itu saja yang kita kasih efek gitu ya. Nah, ini bisa di edit track saja yang bisa seperti itu. Artinya kalau kita memberikan efek di multi track, kita tidak bisa milih-milih ya. Semua audio yang ada di situ akan diberikan efek yang sama sesuai dengan yang kita pilih sini. Sebagaimana kita melakukan operasi yang lainnya, efek ini pun tidak akan berpengaruh pada file aslinya gitu loh. Walaupun ini di edit track kita mainkan dia punya efek delay, tetapi kalau kita cek ke edit tracknya, file aslinya dia tidak punya efek. Cek 1 2 3, cek 1. Nah, itu kan karena pengefekan ini hanya dilakukan pada multi track, sehingga dia akan efeknya hanya berdampak pada bagian multi tracknya. Nah, teman-teman semuanya, berikutnya untuk pengefekan ini, karena di sini tersedia rak tempat efek yang begitu banyak, artinya kita bisa melakukan efek lebih daripada satu pada jalur track yang dimaksud. Tadi kita sudah kasih delay ya. Sekarang misalnya kita mau kasih efek apa lagi ya? Misalnya ya, kita buka lagi di sini kalau kita ingin menambah di yang kedua ini. Misalnya kita mau memberikan equalizer pada track yang ada, maka kita buka filter and equalizer, kita pilih sini graphic equalizer, kita oke. Efek equalizer yang bisa kita pilih sebagaimana yang kemarin. Nah, kita pilih yang 10 band, kita lihat dia sudah masuk ke dalam raknya, kita tutup saja. Nah, dia sudah masuk di sini. Jadi untuk track 1 vokal ini dia kita kasih delay, dia juga kita kasih graphic equalizer. Nah, jadi begitu kita mainkan, kedua efek ini akan berfungsi pada track yang dimaksud ya.
seberapa banyak pun efek yang kita masukkan ke sini ini bisa gitu ya. Kita misalnya ingin menambahkan efek apalagi kita tambah saja di sini. Nah, untuk melakukan perubahan pada settingan baik misalnya seperti delay atau graphic equalizer ini, kita tinggal buka saja. Nah, kita dengan cara mengklik 2 kali ya. Kita double klik. Nah, seperti ini tadi. Ini belum kita kasih setting apa-apa ya, masih flat ya. Nah, kita bisa mendengarkan previewnya ini dengan cara sambil memplay gitu. Jadi kita play saja di sini. Dia tetap aktif ya. Kita play. Nah, baru kita sambil mainkan di sini. Kita mau misalnya ini agak kurang bassnya kita angkat. Atau equalizernya bagian frekuensi tinggi kurang. Highestnya kita tambahkan di sini. Nah, ini sudah kita setting. Nah, jadi kita bisa menyeting equalizernya sambil kita mendengarkan, sambil kita memplay. Sama pun dengan delay tadi gitu sebenarnya. Misalnya kita mau ubah nih delaynya, walaupun tadi sudah disetting, kita mau berubah lagi ya kita tekan 2 kali delaynya, kita ke bawahkan dulu sambil kita dengarkan. Nah, kita pilih sini. Nah, kita sambil pilih misalnya. Kalau sudah terpilih kita close aja. Nah, oke, ini sudah diberlakukan pada track pertama. Jadi dengan kata lain track pertama ini sudah kita kasih delay, sudah kita kasih juga graphic equalizernya. Efek apapun yang kita berikan di sini, 1, 2 bahkan sampai 10 efek yang ada di sini, dia sama sekali tidak mempengaruhi file aslinya. Buka saja kalau mau mencoba, kalau mau mentes ya, di edit view. Begitu kita simpan file aslinya itu masih seasli yang kita rekam gitu. Kalau memang kita belum apa-apakannya pada edit track gitu ya. Jadi pada intinya bahwa save session yang ada di sini adalah menyimpan settingan aja sebenarnya. Tidak menyimpan filenya. Kalau yang menyimpan filenya itu adalah di edit track sini. Multitrack tidak menyimpan file aslinya. Sejatinya yang menyimpan file aslinya itu yang melakukan adalah edit track. Ingat ya, seberapa banyak efek yang kita masukkan ke sini, ini nanti akan berpengaruh pada beban. Pada beban proses dia waktu melakukan mixing. Jadi semakin banyak efek yang kita tambahkan di sini, efek delay, ya, graphic equalizer, stretch ya yang ada di sini, kemudian juga mungkin noise reduction, ya, hiss reduction kita masukkan ke sini. Nanti akan berpengaruh terhadap beban beratnya daya kerja pada waktu dia memixing seluruh file yang ada. Jadi semakin berat ya kalau kita masukkan berbagai efek di sini. Ya. Itu saja konsekuensinya kalau kita memasukkan berbagai efek di situ secara bersamaan. Artinya bahwa apabila Anda melakukan atau menambahkan efek sedemikian banyak di sini, ini nanti tergantung komputer Anda ya. Nah, kalau komputernya daya kerjanya standar ke bawah gitu, nanti akan lama gitu. Dia memproses pada saat kita memixing. Ya. Itu saja sih pengaruhnya. Sedemikian banyak efek yang di sini tidak akan berfungsi juga kalau tombol powernya ini kita matikan gitu ya. Dia tidak akan bunyi efeknya. Dia lanjut merekam. Tidak akan bermain efeknya. Tapi kalau kita hidupkan, nah, ada efeknya. Gitu ya. Nah, jadi jangan lupa hidupkan efeknya. Sebenarnya ya di dalam track ini sudah cukup banyak ya, fitur-fitur tambahannya. Selain kita memberikan efek equalizer seperti ini, kalau khusus untuk equalizer ya, kita sebenarnya bisa pula selain menambahkan pada rak efek di sini, misalnya ini kita hilangkan. Nah, oke, teman-teman, untuk mencabut atau untuk menghilangkan efek yang sudah ada di sini, misalnya kita terlanjur memasang grafik equalizer padahal kita tidak ingin ya. Kita bisa melakukannya dengan 2 cara. Pertama bisa dengan mematikannya. Ini ada tombol hijaunya di sini ya.
Jadi kita matikan saja, walaupun dia ada efek equalizernya tapi tidak akan difungsikan pada sini karena mati. Atau kita cabut saja gitu dengan cara klik kanan remove effect. Nah, dia akan dicabut sama sekali. Kalau tadi cuman menonaktifkan saja. Kalau di sini. Nah, kalau ini menonaktifkan saja. Kalau kita hapus atau delete saja bisa juga, atau remove effect, maka dia akan menghilangkan sama sekali. Oke. Untuk grafik equalizer sebenarnya secara sederhana ini bisa kita lakukan di sini. Nah, cuman ini sederhana saja ya. Nah, dia akan keluar seperti ini. Ya. Dan lagi-lagi ini ada tombol dayanya. Kalau kita hidupkan dia akan aktif ini. Kalau dia matikan tidak. Ya. Jadi kita hidupkan di sini, kita bisa mengasih equalizer di sini. Ya. Kita angkat ini supaya terlihat perbedaannya. Saya akan tambah. Coba kita dengarkan. Cek 1 2. Tuh kan, dia treble-nya agak banyak. Cek 1 2. Tes. Coba kita cek, matikan. Cek 1 2 3. Cek Hilang. 1 2 3. Bisa aja kita aktifkan lagi. Nah, ini dia lanjut merekam. Dia lanjut merekam dengan nama. Nah, tuh kan. Jadi selain di efek tadi secara khusus kita tambahkan melalui grafik equalizer, khusus untuk equalizer kita bisa juga melaksanakan di sini karena memang sudah disediakan ya untuk fitur equalizer. Jadi saya pun jarang memakai untuk equalizer di sini. Misalnya cuman delay, reverb, ya, stress yang ada di sini. Sementara untuk equalizer memang sudah disediakan di sini, jadi saya atur di sini saja. Oke, kita kembali. Nah, jadi itu teman-teman operasi yang bisa kita lakukan pada bagian multi track ini. Oke, pada edisi berikutnya kita akan praktekkan pengeditan atau istilahnya mastering pada bagian multi track ini untuk membuat baik itu sebuah lagu ataupun juga sebuah drama. Bagaimana orang bikin drama dengan multi track ini, bagaimana sandiwara radio misalnya, atau bagaimana pula orang melakukan membuat sebuah lagu atau nanti menyanyi karaoke ya dengan vokal yang terpisah dan sebagainya. Nanti kita akan informasikan pada edisi berikutnya. Jangan lupa tonton terus materi-materi kami baik yang terdahulu, baik yang mereka belum mengikuti, hanya di Haji Permana Official. Salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.